Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pemaparan mengenai model motivasi belajar ARCS. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Farhani dengan nomor registrasi 11046190047, Program Studi Pendidikan Masyarakat tahun 2019, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, dengan dosen pengampu Dr. Anda Yenina Akmal M.Hum. Seperti yang kita tahu, salah satu permasalahan pokok dalam proses pembelajaran saat ini yakni kesulitan siswa dalam menerima, merespon, serta mengembangkan materi yang diberikan oleh pendidik. Pembelajaran konvensional yang selama ini berpusat pada guru terkesan merugikan siswa, terutama siswa yang berkemampuan rendah. Siswa terlihat cenderung jenuh dalam pembelajaran dan kurangnya motivasi belajar. Untuk itu, maka perlu kiranya bagi kita mengembangkan suatu model pembelajaran yang mampu memotivasi siswa. Model pembelajaran ARCS ini merupakan bentuk pendekatan pemecahan masalah yang merancang aspek motivasi serta lingkungan belajar dalam mendorong dan mempertahankan motivasi siswa untuk belajar. ARCS sendiri juga bisa dikatakan sebagai bentuk pembelajaran yang mengutamakan perhatian siswa, menyesuaikan materi pembelajaran dengan pengalaman belajar siswa, menciptakan rasa percaya diri di dalam diri siswa, dan menimbulkan rasa puas dalam diri siswa tersebut. Model pembelajaran ARCS sendiri memiliki 4 komponen utama, yakni attention atau perhatian, relevance atau relevansi, confidence atau percaya diri, dan yang terakhir satisfaction atau kepuasan. Langsung saja masuk pada komponen yang pertama, yakni attention atau perhatian. Perhatian di sini adalah bentuk pengarahan untuk dapat berkonsultasi atau pemusatan pikiran dalam menghadapi siswa ketika proses belajar mengajar di dalam kelas. Perhatian siswa juga muncul karena didorong adanya rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahu seseorang dirangsang melalui elemen-elemen yang dirasa baru, aneh, dan lain dengan yang sudah ada. Apabila elemen-elemen tersebut dimasukkan ke dalam rancangan pembelajaran, maka dapat menstimulir rasa ingin tahu dari siswa itu sendiri. Kemudian, penerapan apa yang dapat dilakukan yang sesuai dengan komponen attention atau perhatian ini? Yang pertama, gunakan metode penyampaian dalam proses pembelajaran yang bervariasi, seperti diskusi kelompok, role play, simulasi, curahan pendapat, demonstrasi, atau studi kasus. Yang kedua, gunakan media-media seperti audio, visual, atau media lainnya untuk melengkapi penyampaian materi pembelajaran. Dan yang ketiga, gunakan teknik bertanya untuk melibatkan siswa. Selanjutnya, komponen yang kedua yakni relevance atau relevansi. Relevansi yang dimaksud di sini dapat diartikan sebagai keterkaitan atau kesesuaian antara materi pembelajaran yang disajikan dengan pengalaman belajar dari siswa itu sendiri. Dari keterkaitan atau kesesuaian ini, otomatis dapat menumbuhkan motivasi belajar di dalam diri siswa. Karena siswa merasa bahwasanya materi pembelajaran yang disajikan mempunyai manfaat langsung secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Motivasi siswa akan bangkit dan berkembang apabila mereka merasakan bahwa apa yang dipelajari itu memenuhi kebutuhan pribadinya, bermanfaat serta sesuai dengan nilai yang diyakini atau dipegangnya. Kemudian, penerapan apa yang dapat dilakukan yang sesuai dengan relevance atau relevansi ini? Yang pertama, sebagai pendidik harus menjelaskan tujuan instruksional, maksudnya, pendidik harus menyampaikan kepada siswa apa yang dapat mereka peroleh dan dapat dilakukan setelah kita mempelajari materi pembelajaran. Yang kedua, jelaskan manfaat pengetahuan, keterampilan, atau sikap, serta nilai yang akan dipelajari dan bagaimana hal tersebut dapat diaplikasikan dalam pekerjaan dan kehidupan nanti. Dan yang terakhir, berikan contoh, latihan, atau tes yang berhubungan langsung dengan kondisi siswa. Komponen ketiga yang tidak kalah pentingnya dari komponen-komponen sebelumnya, yakni confidence atau percaya diri. Peserta didik perlu dibangun rasa kompeten guna mengembangkan potensinya untuk dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan setelah menyelesaikan pembelajaran, guna meningkatkan kepercayaan diri di dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian ada beberapa penerapan yang dapat kita lakukan sebagai calon pendidik sesuai dengan komponen confidence atau percaya diri. Yang pertama ini meningkatkan harapan untuk berhasil.
Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan kriteria tes pada awal pembelajaran. Hal ini akan membantu siswa mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa yang dia harapkan. Yang kedua, meningkatkan harapan siswa untuk berhasil dengan memperbanyak pengalaman siswa, misal dengan menyusun materi pembelajaran agar lebih mudah difahami, diurutkan dari materi yang mudah ke materi yang sulit. Dengan demikian, siswa merasa mengalami keberhasilan sejak awal proses pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan feedback atau umpan balik yang relevan selama proses pembelajaran agar siswa mengetahui pemahaman dan prestasi belajar mereka sejauh ini. Komponen terakhir dari model motivasi belajar ARCS ini yang terakhir adalah satisfaction atau kepuasan. Kepuasan di sini adalah perasaan gembira dari seorang peserta didik. Perasaan ini dapat menjadi positif, yaitu timbul kalau siswa mendapatkan penghargaan terhadap dirinya apabila dirinya merasa dihargai selama proses belajar mengajar. Rasa kepuasan ini dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Yang pertama itu mengucapkan baik, bagus, dan seterusnya bila peserta didik menjawab atau mengajukan pertanyaan. Yang kedua, memuji atau memberikan dorongan dengan senyuman, anggukan, dan pandangan yang sistematik atas partisipasinya. Dan yang terakhir bisa juga dengan memberikan penghargaan sederhana agar siswa memberi jawaban yang benar. Dengan hal itu, siswa akan merasa lebih dihargai kehadirannya di dalam kelas. Nah, itu dia 4 komponen beserta penerapannya dari model motivasi belajar ARCS yang dapat kita terapkan sebagai calon pendidik di masa depan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan dan penyanggahan, bisa menghubungi kontak yang tertera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.